Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di HMTI Channel. Kembali lagi bersama saya Chandra Garang selaku pemateri kelas AutoCAD di Industrial Learning Club atau biasa disingkat dengan ILC. Pada pertemuan 4 ini saya diminta kembali menjadi pemateri di kelas ini. Dan di pertemuan 4 ini yang materi yang akan saya sampaikan masih berkenan dengan 3 dimensi sederhana, namun yang sudah terlihat rumit hanya saja kalau kita bedah benda tersebut ini masih menggunakan bentuk-bentuk sederhana. Begitu berikut penampakannya. Ini bendanya sudah lengkap dengan ukuran dan dimensinya. Sebelum kita buat dalam software AutoCAD seperti biasa, mari kita telah dulu benda ini. Untuk membedahnya, pertama kita melihat dari bagian atas. Di sini sebuah silinder yang berlubang, memiliki lubang diameternya mana? Memiliki diameter dalam itu 32 dan diameter luar 60. Berarti lubangnya itu 32 diameternya dan diameter luar 60. Ini satu itu silinder. Yang kedua itu di bawah sini, ini pasti sampai sini, sampai ke ujung dengan 60 itu sampai setengah sini. Kalau kita teruskan sampai ke ujungnya, maka kalikan 2 jadi 120. Bentuknya itu berarti seperti balok, 120 panjangnya, lebarnya 60 dan tingginya 28. Lalu di bawah sini masih ada seperti coakan atau apa, ini saya tidak tahu namanya. Di sini memiliki, berarti sebenarnya sama aja, kita untuk memotong bagian ini menggunakan balok juga, yaitu panjangnya 120, tingginya 14 dan lebarnya itu 60 dikurangi 10 kanan dan 10 kiri, 20. 60 kurangin 20, 40. Lebarnya 40. Ini untuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga itu di sini. Ini juga basicnya juga seperti kubus atau balok ini mungkin, dengan lebar 60, panjangnya 60 dan tingginya pun 60. Berarti ini bentuknya kubus. Ini untuk bagian yang ketiga. Bagian yang keempat itu di sini ada silinder lagi dengan diameter luar itu 32 mili dan diameter dalam itu 16 dengan ketinggian 24. Ini untuk bagian yang ke 1 2 3 4. Dan bagian yang kelima itu di sini ada balok dengan lebar itu 12. Lebarnya sama dengan ini, kita lihat ini ujungnya menempel dengan sempurna, maka lebarnya itu 32, ketinggiannya 12 dan juga panjangnya itu 50 itu menempel pada bagian kuadran dari silinder ini. 1 2 3 4 5 dan yang terakhir di sini ada bentuknya seperti segitiga siku dengan alas, mungkin berarti dari ini 50 dikurangin setengah dari ini 32 kurang bagi 2 itu 16. 50 kurangin 16 34, berarti ini alasnya 34 dan tingginya itu sesuai dengan kuadran ini. Nanti bisa kita hitung di AutoCAD. Oke. Setelah kita telaah dan kita bedah, maka kita dapat langsung membuat alatnya. Sebelumnya saya sudah membuka AutoCAD-nya. Untuk pertemuan minggu lalu kita telah membuat bagaimana cara buat etiket, sederhana memang, dan juga cara mengekspor dari file yang sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat, tadi yang saya sudah jelaskan, benda 3 dimensi yang
masih sederhana juga. Yang kita ambil itu cara menganalisisnya. Oke, ini yang sudah jadi, saya sudah buatkan pada sebelumnya. Seperti ini penampakannya. Bisa kita bedah dikit. Tadi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada silinder, tengahnya itu dilubangin maksud saya. Lalu di sini ada balok dan tengahnya juga dilubangi oleh balok lagi seperti ini, dilubangi oleh silinder dan dilubangi oleh balok. Oh iya, di sini ada memiliki lubang dengan diameter, nanti ada di ukurannya. Lalu di sini ada kubus. Di sini juga ada silinder lagi, tengahnya yang dilubangi dengan silinder juga. Dan juga di sini ada balok. Dan di sini ada segitiga dengan ketebalan 8 mili. Oke, langsung saja kita ke pembuatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ya pertama-tama kita buatkan terlebih dahulu persegi panjang. Kita buatkan di sini saja agar berdekatan dan mudah melihatnya. Kita buat rectangle REC, kita buat di sini. Dengan panjang X dengan sumbu X itu 60, at 60 searah 60, dan 60x dan y nya itu 120 melawan, berarti minus 120. Oke, ini untuk persegi panjang pertama. Lalu kita buatkan juga untuk yang keduanya, yaitu sama persegi panjang juga, rectangle REC. Kita buatkan di sampingnya saja. Nah, kita buat X nya itu 40. Lihat UCS ya, perhatikan UCS 40 positif, dan Y nya itu minus 120. Oke. Lalu bisa kita move rectangle ini. Kita move enter. Kita pilih. Kita pegang bagian tengahnya, midpoint. Letakkan di midpoint juga. Oke. Lalu untuk letak dari lubang ini memiliki diameter 18, maka kita buat circle dengan C, circle. Nah, kita buat saja dulu circle-nya. Ini jari-jari, masukkan D untuk diameter, D, enter, masukkan 18. Oke, lubangnya sudah jadi, maka bisa kita move, pilih yang akan di move, enter. Lalu kita pegang senternya. Posisinya ini F8 yang kita matikan agar bisa luasa. Posisinya itu si center ini memiliki memiliki posisi 24 mili dari garis tepi, 24 mili ke tengah. Berdasarkan gambar, nanti gambarnya saya taruh di sini, saya taruh di pojok. Maka kita bisa gunakan perintah tools from, from, enter. Kita pilih base point-nya, midpoint ini. Oke. Nah, setelah dipegang maka kita bisa menarik sesuai dengan UCS, berarti sumbu Y positif 24. Maka kita masukkan add X-nya 0, Y-nya itu positif 24 sesuai dengan ukuran yang tertera.
dan Z nya itu 0. Oke, ini untuk melubangi sudah. Dari sini satu komponen terlebih dahulu kita buat 3 dimensi. Pertama kita extrude terlebih dahulu bagian untuk yang lingkaran karena di sini paling kecil. Jadi kita pilih lingkaran lalu kita masukkan extrude. Oke, kita extrude ke atas sejauh, karena ketinggian dari balok yang luar ini 28 dan ini untuk melubangi, maka kita buat 28 saja, tidak apa-apa, diratakan 28. Yang kedua kita extrude bagian persegi yang di dalam, enter. Kita buat berapa sesuai dengan ukuran 14. Kita extrude sejauh 14, masukkan 14, enter. Dan terakhir kita pilih yang bagian luar, kita extrude sejauh 28, enter. Oke, tinggal kita lubangi dengan cara biasa, seperti biasa perintahnya subtract, toolsnya itu subtract, subtract. Pilih yang akan dilubangi atau yang akan dikurangi, pilih persegi ini, pilih balok ini, enter. Lalu pilih yang bagian pelubangnya, berarti lingkaran ini dan juga balok yang dalamnya. Oke, enter. Maka dia akan terlubangi dengan sempurna. Setelah itu kita buatkan kubus yang ini. Kalau apa kita buatkan saja dulu 60. Kita gunakan rectangle. Kita buat di sini saja dulu. Anggaplah itu kubus, berarti add 60, 60. Oke, lalu kita extrude untuk kubus ini dengan cara seperti biasa, extrude, enter. Lalu kita extrude sejauh 60 juga. Oke. Lalu kita move kubus ini, move, enter. Kita pegang saja bagian ini, lalu kita pindahkan ke midpoint. Oh, salah. Kita ulangin. Move, move, enter. Kita pegang bagian ini, ujung saja, kita pegangnya ujung. Kita pindahkan ke ujung sini. Oke, ini sudah. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga kita membuat sebuah silinder dengan diameter 60 juga. Maka itu pertama kita buat circle. Kita tentukan pusatnya, D untuk diameter, masukkan 60. Lalu kita buat lagi circle. Kita pilih pusat yang sama untuk melubanginya. Diameternya itu 32. Masukkan D untuk diameter dan masukkan 32. Oke, kita pilih dua lingkaran ini lalu kita extrude. Masukkan extrude sejauh 68. Oke. Sebelumnya tidak usah dilubangi terlebih dahulu karena kita juga akan melubangi si kubus ini. Maka bisa kita rotate saja terlebih dahulu. Kita pilih dua silinder ini lalu kita rotate menggunakan tool 3DR, 3D rotate, enter. Kita pilih sumbu X. Nah, aktifkan F8. Oke. Lalu kita bisa move lingkaran ini, silinder ini dengan cara kita pilih, lalu kita move, move.
kita pegang bagian ini. Atau tidak bagian sini, center aja dulu, tidak apa-apa, center. Nanti bisa kita geser. Center kita letakkan di midpoint. Sesuai gambar bahwa silinder ini memiliki di tengah-tengah, berarti ini bisa kita move dengan cara ini. Ketika kita klik ada 3 ini, maka bisa kita pilih sumbu Y yang bersesuaian. Nah, kita move ke depan sejauh 4, masukkan angka 4, enter. Oke, sudah. Setelah itu kita, ini untuk bagian yang ketiga, mungkin sekarang bisa kita lubangi dengan cara kita seperti biasa, tool subtract, SU subtract, enter. Kita pilih kubus ini dan juga kita pilih lingkaran silinder yang akan dilubangi, enter. Lalu kita pilih silinder pelubangnya, enter. Oke, ini sudah terlubangi dengan baik. Setelah ini kita buat balok ini, balok yang ada di samping sini. Kita buat 2 dimensi terlebih dahulu. REC rectangle. Kita buat dengan X-nya itu add 50, dan Y-nya itu sesuai dengan diameter dari dari silinder yang ada di sebelahnya, itu berarti 50,32. Kita pilih lalu kita extrude, extrude. Kita extrude setinggi 12. Oke. Lalu kita move. Masukkan move, kita pilih yang akan di move, enter. Kita pegang bagian midpoint sini. Dan kita letakkan di midpoint, F8 kita matikan. Kita letakkan di midpoint dari kubus ini. Oke. Setelah itu kita bisa buat lingkaran. Untuk membuat silinder di sini, kita buat lingkaran. Circle C. Kita buat lingkaran dengan diameter luar itu D, diameter luar 32, enter. Lalu kita buat lagi C untuk circle dengan center yang sama. Lalu kita masukkan D untuk diameter dan diameter 8, 16. Ini bisa kita extrude sekarang. EXT extrude. Aduh, salah. Kita pilih lingkarannya, lalu kita extrude. Kita extrude sejauh 24. Oke. Nah, lalu kita move terlebih dahulu, jangan dilubangi terlebih dahulu. Kita pilih dulu, kita pilih semuanya. Lalu kita move, move. Dan kita pilih kuadran. Kuadran sini kita tempelkan di kuadran ini. Endpoint. Setelah ini sudah jadi, maka bisa kita lubangi. Kita pilih yang akan dikurangin. Kita masukkan dulu tool subtract, SU subtract, enter. Lalu kita pilih yang akan dilubangi, yaitu berarti persegi yang kubus yang balok yang tadi. Lalu silinder bagian luarnya, enter, dan kita pilih pelubangnya. Aduh, tidak, salah klik. Kita ulangi, SO subtract. Kita pilih balok yang tadi dan juga lingkaran tadi, enter, dan kita pilih pelubangnya. Oke, enter, sudah terlubangi dengan sempurna. Terakhir kita buat segitiganya. Maka itu segitiga itu memiliki ketinggian 60 dan juga alasnya itu 50 dikurangin setengah dari 32, 16. 50 dikurangin 16, 34. Kita buatkan saja langsung
menggunakan line agar mudah. Line kita buatkan dari sini ke sini. Nah, ini F8 kita aktifkan agar lurus. F8 kita aktifkan sejauh 60, enter. Nah, lalu kita buat ke alasnya itu sejauh 34, enter. Oke, 34, enter. Oke, dan kita ini line ini jangan diputus dulu, kita F8 kita matikan, lalu kita sambungkan ke ujungnya, endpoint, dan kita akhiri. Ini belum jadi satu kesatuan, masih terpisah-pisah. Sebelum kita extrude, maka kita perlu menyatukannya terlebih dahulu. Kita pilih semua, lalu kita join, join, enter. Oke, lalu kita pilih dan kita extrude sejauh 8. Setelah ini bisa kita rotate menggunakan tools 3D rotate, 3DR, 3D rotate. Pilih sumbu yang sesuai, sumbu X, lalu kita aktifkan F8, kita rotate ke atas. Oke. Terakhir bisa kita move dengan cara kita putar sedikit. Kita move dengan cara M move. Kita pilih yang akan di move dan kita pegang bagian midpoint. Nah, midpoint supaya mudah. Midpoint. Lalu kita letakkan di sini, tengah-tengah sini. Nah, pilih midpoint juga. Oke. Ketika semuanya sudah lengkap, langkah terakhir dari pembuatan ini yaitu menggabungkannya dengan cara union, enter, lalu kita pilih yang akan disatukan. 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Maka akan jadi satu kesatuan dan alat ini pun jadi. Oke, sekian aja video kali ini. Untuk kunci dari AutoCAD ini mungkin lebih banyak mencoba dan berlatih, karena dengan seperti itu kita akan tahu lebih banyak hal. Oke, sekian aja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukainya. Channel saya juga saya taruh di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.